Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Darsuna al-yawm qawaid fiqhiyah lil fasl tsalits al-'ali wa takallamna fi ad-dars al-madi ma yata'allaq bi al-qawlu fil maskani wal khadim, pendapat ulama tentang rumah tempat tinggal dan budak. Khadim ini budak, artinya ini budak, bukan khadim-khadim seperti di pondok-pondok itu. Jadi ini pendapat ulama tentang tempat tinggal dan budak. Apakah boleh dijual, harus dijual, atau tidak boleh dijual, atau enggak usah dijual. Ini pada pelajaran yang lalu sudah dibahas sedikit. Wal an nukammil fi darsil madi wa huwa al-thalith. Jadi faslun fil mawadi' allati dzukira fiha. Jadi faslun fil mawadi' allati dzukira fiha al-awwal, al-thani, al-thalith. Takallamna al-thalith hadha lakin ma yantahi al-kalam. Ya, kemarin saya katakan bahwa pendapat yang nomor 3 ini adalah bahwa rumah dan budak itu boleh dijual. Yang pertama, bila mana dia itu taflis, artinya bangkrut. Kemudian yang kedua, ba adalah nafaqatul qarib hiya kaddain. Nafaqatul qarib hiya kaddain, artinya memberi nafkah kepada kerabat. Yang dimaksud dengan kerabat sini adalah orang tua, atau orang tua kepada anaknya, atau anak kepada orang tuanya. Ya. Jadi kalau misalkan umpamanya tidak punya uang lagi untuk biaya hidup, untuk memberi nafkah kepada anaknya atau anak kepada orang tuanya, maka rumah dan budak itu harus dijual. Karena apa? Di sini dikatakan nafaqatul qarib hiya kaddain. Kaddaini. Jadi memberi nafkah kepada kerabat ini sebagaimana hutang. Kalau hutang kan wajib dijual. Dia harus membayar hutang. Kalau sudah sampai pada waktunya, ada nggak ada ya harus membayar. Dan kalau tidak ada ya, apa yang ada rumah harus dijual rumahnya, ada budak harus dijual budaknya. Nah, memberi nafkah kepada kerabat pun juga demikian. Nah, kerabat di sini isinya bisa orang tua kepada anak, bisa anak kepada orang tua. Ar-rabi'u, yang nomor 4 dari fasal yang tadi itu, yang nomor 4, la yuba'ani 'ala rajih, bahwa maskan dan khadim, tempat tinggal dan budak itu tidak dijual menurut kaul yang unggul, menurut kaul yang rajih. Apa? Alif, nikahul amati, kawin dengan budak amat, kawin dengan budak perempuan. Ai la yuba'ani li sarfi thamaniha ila nikahil hurrati, enggak usah dijual. Artinya rumah tempat tinggal budak itu enggak usah dijual untuk disorfi thamaniha, artinya budaknya dijual untuk membayar atau biaya kawin dengan orang merdeka. Itu enggak boleh dijual. Bal yahillu lahu nikahul amati ala sahih kama fi zawaidir rawdati, bahkan diperbolehkan
bagi orang tersebut kawin dengan budak amat menurut kaul yang sahih. Artinya kan begini, seorang itu kawin dengan budak tidak diperbolehkan. Ya, orang merdeka kawin dengan budak tidak diperbolehkan. Kecuali kalau dia itu tidak mempunyai uang, tidak mempunyai biaya untuk kawin dengan orang merdeka. Karena orang merdeka itu memang biayanya mahal. Dari mas kawinnya mahal, kemudian biaya hidupnya mahal, kemudian biaya-biaya yang lainnya juga mahal dibandingkan dengan budak. Nah, kalau budak lebih ringan lagi, bahkan murah, bukan murah kalau kawin dengan budak. Oleh karena itu tidak boleh orang itu kawin dengan budak kecuali kalau dia itu memang sudah tidak mempunyai biaya lagi, tidak mempunyai uang lagi. Nah, sekarang misalkan mau kawin dengan orang merdeka, kalau masih menjual budaknya maka tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan menjual budaknya atau tidak diperbolehkan menjual rumahnya untuk kawin dengan orang merdeka. Nah, kalau orang sudah sampai masalah biayanya sudah sampai di situ, maka dia diperbolehkan kawin dengan budak, halal. Ba al-fitratu fil ibtida wa fi wajhin yuba'ani, adalah untuk membayar zakat fitrah. Di permulaan kalinya dia itu memang sudah tidak mempunyai lagi untuk mengeluarkan zakat fitrah, maka di sini tidak diperbolehkan menjual rumahnya, nggak boleh menjual budaknya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Wa fi wajhin yuba'ani, ada satu pendapat yang mengatakan diperbolehkan menjualnya. Jim satul aurati, menutupi aurat. Wifaqan libni kajin wa khilafan libni qattan. Wifaqan libni kajin wa khilafan libni qattan. Ya, karena sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibni Kaj dan khilaf, dan tidak sesuai, menyalahi kepada apa yang dikatakan oleh Ibni Qattan. Jadi satrul aurah tidak mempunyai uang untuk menutupi aurat, untuk membeli sesuatu yang dapat menutupi aurat. Apakah adanya rumah dan budak itu boleh dijual, harus dijual, atau enggak boleh dijual? Qala fil Khadim, ulama mengatakan dalam kitab Al-Khadim, kullu mawdi'in aujaba asy-syar'u fihi sarfa malin fi haqqillah yajibu kaunuhu fadilan al-khadimi. Kullu mawdi'in aujaba asy-syar'u fihi sarfa malin fi haqqillah yajibu kaunuhu fadilan anil khadimi. Artinya setiap sesuatu, setiap tempat yang syara itu mewajibkan menggunakan harta itu dalam hak Allah, maka wajib adanya itu harus fadil. Maka wajib adanya itu fadil daripada khadim. Jadi melebihi daripada khadim. Dalam arti begini, kalau menutupi aurat itu masih menjual khaddamnya, kalau menutupi aurat itu masih menjual rumahnya, berarti itu enggak fadil. Karena enggak fadil, maka berarti enggak wajib dijual. Artinya kalau hanya untuk membeli sesuatu yang dapat menutupi aurat itu harus jual rumah atau harus jual budak, maka tidak wajib menjual rumah dan menjual budak, tidak wajib, karena itu dianggap tidak fadil. Jadi yajibu kaunuhu fadilan al-khadim. Kalau masih menjual rumah, kalau masih menjual khadim, kalau masih menjual budak untuk menitip aurat itu, maka tidak wajib. Artinya menjual rumah dan budak itu tidak wajib untuk menutupi aurat. Al-khamisu, yang nomor 5, fi ba'ihima tafsilun. Di dalam menjual rumah dan budak itu ada rincian ulama. Al-awwal, yang pertama, al-hajj, dalam masalah haji. Dalam masalah haji, artinya haji itu adalah salah satu rukun daripada rukun Islam, dan setiap orang Islam harus melaksanakan haji, karena itu termasuk rukun apabila mampu. Apabila tidak mampu maka tidak wajib melakukan. Nah, sekarang orang mempunyai rumah, orang mempunyai budak,
Lu bagaimana? Dan dia masih belum haji. Apakah dia wajibnya haji itu apakah harus menjual rumah dan budaknya atau bagaimana? Ini pembahasan ulama. Alif, in la qabihi la yuba'ani al-asah. In la qabihi la yuba'ani al-asahi bal law kana ma'ahu naqdun surifa ilaihima kal kafarati. In la qabila mana rumah dan budaknya itu pantas kepada orang ini, la yuba'ani al-asahi, maka tidak usah dijual. Tidak boleh dijual rumah dan budaknya itu, ya, enggak boleh dijual menurut kaul yang lebih sahih. Bal law kana ma'ahu naqdun surifa ilaihima kal kafarati, bahkan kalau dia itu mempunyai uang, surifa ilaihima, maka digunakan untuk membeli rumah dan budak kal kafarati, sebagaimana membayar kafarat. Artinya membayar kafarat itu tidak wajib kalau masih menjual rumah dan budak. Orang misalkan harus dia itu bayar kafarat karena melanggar suatu kesalahan syariat, ya, melanggar syariat misalkan, dia harus membayar kafarat. Nah sekarang kalau dia membayar kafarat masih menjual rumahnya atau budaknya, maka tidak wajib menjual. Maksudnya tidak wajib membayar kafarat kalau masih menjual rumah dan budaknya. Begitu pula juga orang haji pun juga, kalau masih dia menjual rumahnya, kalau masih dia menjual budaknya, maka tidak wajib haji. Dia tidak usah haji, artinya nggak usah haji dulu gitu loh. Nah, baik, fa in kana ghaira laikaini fa fi dzalika tafsil. Jadi bila mana rumah dan budaknya itu tidak pantas untuk orang itu, tidak pantas untuk orang itu. Artinya yang saya katakan tadi, in la qabihi, bila mana pantas, rumah dan budaknya itu pantas kepada orang itu. Jadi yang dimaksud dengan pantas di sini memang orang itu adalah pantas memiliki rumah seperti itu. Dan orang ini adalah pantas memiliki budak, ya, karena dari apa itu, dari orangnya, misalkan dia termasuk, saya katakan tadi, ya, termasuk ditokohkan, atau misalkan umpama dia termasuk minal asatidza atau minal kiaiyin, misalkan minal masyaikh, ya, dia membutuhkan budak dan dia membutuhkan tempat tinggal yang layak. Nah, itu yang dimaksud dengan pantas di sini adalah memang pantas kepada orang ini mempunyai rumah seperti itu. Memang pantas kepada orang ini mempunyai budak. Itu yang dimaksud dengan lako, dengan pantas ini. Kemudian sekarang fa in kana ghaira laikaini, bila mana tidak pantas, ya, rumah dan budaknya itu tidak pantas kepada orang ini. Misalkan dia itu mempunyai, pantasnya dia itu mempunyai rumah yang seharga 250 juta misalkan, namanya pantas lah. Jadi rumah yang seharga 250 juta itu sudah pantas kepada dia. Atau pantasnya dia itu mempunyai budak yang seperti ini. Karena sekalipun budak kan ada yang mahal, ada yang sedang, ada yang murah, tergantung budaknya juga, ya. Nah pantasnya dia itu mempunyai budak yang seperti ini, pantasnya demikian. Nah bila mana orang seperti ini nggak pantas mempunyai rumah yang lebih daripada 250 juta, dia rumahnya sampai 500 juta, rumah di desa 500 juta ini kan sudah mewah. Jadi dia mempunyai rumah yang harganya 500 juta, ya. Kemudian dia mempunyai budak yang harganya mewah, yang harganya mahal. Nah, rumah dan budak itu tidak pantas kepada orang ini, ya, tidak pantas kepada orang ini, ya, karena kemahalan, ya. Karena apa? Karena yang pantas kepada ini sudah cukup 250 juta tadi itu. Kok ini 500 juta ini kan tidak pantas. Tidak pantas dia itu memiliki, misalkan umpamanya seorang yang pantasnya itu mempunyai mobil seharga 100 juta, kok dia mempunyai mobil 1M. Ini kan tidak pantas. Ya tidak pantas ya karena memang melihat kepada orangnya, penghasilannya dan lain sebagainya. Baik. Jadi
Fa in kana ghairu laikani fa fi dzalika tafsil, maka dalam hal ini ulama ada tafsil, ada rincian. Yang pertama, lau ubdila lawafa at-tafawutu bi mu'natil haji wajaba ibdaluhu. Kalau misalkan umpamanya rumah dan budak itu diganti, maka selisihnya itu akan cukup untuk biaya haji, wajib ibdaluhu, maka wajib dia itu mengganti rumah tersebut. Yang saya katakan tadi itu, kalau misalkan umpamanya pantasnya dia itu mempunyai rumah seharga 250 juta, kemudian dia mempunyai rumah 500 juta, itu kan tidak pantas. Nah, karena tidak pantas, maka wajib dijual untuk haji. Dijual, nah nanti dijual 500 juta. Nah, nanti yang 250-nya atau yang 300 jutanya dibelikan rumah yang memang pantas untuk dia. Nah, kemudian selisihnya itu maksudnya lebihnya itu 200-nya itu untuk biaya haji. Nah, kalau misalkan seperti itu, maka wajib dia itu menjual, wajib dia itu menggantinya. Wajib ibdaluhu, wajib dia itu menggantinya. Artinya mengganti rumahnya itu sudah. Kadza atlaqahul ashab, itulah yang dimutlakkan, yang diitlakkan oleh al-ashab. Walam yufariqu bainal ma'lufaini wa ghairihima. Dan ulama di sini tidak membedakan antara rumah yang disukai dan rumah yang tidak disukai. Artinya rumah yang disenangi dan rumah yang tidak disenangi. Karena barang itu kadang-kadang ada yang disukai. Barangnya biasa-biasa aja menurut umumnya, tapi dia suka. Nah, suka itu kan menurut dia tidak ada harganya. Jadi kalau yang tadi itu baik barangnya itu disukai atau enggak disukai, maka wajib mengganti. Artinya ya tadi itu diperkecil lah gitu loh. Diperkecil sehingga nanti ada lebihnya. Jadi kalau misalkan rumahnya itu pantasnya dia itu menghuni rumah yang seharga 300 juta, maka dijual 500 juta. Jadi berarti lebihnya 200 juta itu namanya tafawud. Ini untuk biaya haji, maka wajib dia itu mengganti. Yang nomor 2, wa illam yafi at-tafawud fala. Bila mana tidak cukup, jadi selisihnya itu enggak cukup, fala, maka tidak wajib mengganti, tidak wajib dijual. Sekarang kalau misalkan rumahnya dia pantasnya menghuni rumah seharga 300 juta. Ya, kemudian pantasnya segitu, tapi dia itu mempunyai rumah yang harganya itu 330 juta. Jadi berarti selisihnya ini 30 juta. Nah, 30 juta ini kalau untuk dibuat biaya haji enggak cukup. Nah, wa illam yafi fala, bila mana selisihnya itu enggak cukup dibuat biaya haji, fala, maka tidak usah mengganti. Dalam arti enggak usah dijual rumah itu kemudian digantikan lagi, enggak usah, karena bisa jadi nanti kalau dijual bisa jadi nanti lebih mahal. Jadi kalau seperti itu, nah itu enggak wajib apa itu diganti. Rumahnya itu enggak wajib diganti atau budaknya enggak wajib diganti. Wakila, dan sebagian lagi mengatakan yuba'ani kaddain, keduanya dijual sebagaimana hutang. Ya, yuba'ani kaddain, keduanya artinya rumah dan budaknya itu harus dijual sebagaimana hutang. Artinya kalau orang punya hutang ya harus dijual, rumahnya pun juga harus dijual, dan budaknya pun harus dijual untuk bayar hutang. Sama dengan den. Jadi haji pun juga demikian. Jadi sebagian ulama, ini pendapat yang ketiga ini mengatakan bahwa haji itu sebagaimana hutang kepada Allah. Haji itu sebagaimana hutang. Hutang bagaimana? Kalau hutang wajib dijual, kalau hutang wajib dibayar sekalipun harus menjual rumahnya, maka haji pun juga demikian. Harus dijual rumahnya itu untuk melaksanakan haji. Harus dijual khadimnya atau budaknya itu untuk melaksanakan haji. Ini pendapat yang ketiga. Kalau pendapat yang pertama ya tadi itu rinciannya. Kemudian pendapat yang kedua, kalau tidak ada selisihnya, maka selisihnya enggak cukup, maka enggak usah dijual.
Pendapat yang ketiga, karena disamakan dengan hutang ya wajib dijual. Taib. Al-tsani yang nomor 2 daripada yang nomor 2 daripada wa fi bai'ihi ma tafsilun, artinya di dalam menjual rumah dan budak itu ada rincian. Ada al-awal yang pertama adalah haji, sudah kita bahas. Nah, al-tsani yang kedua al-kafaratu, membayar kafarat. Jadi kafarah itu kan ada kafaratul zihar, ada kafaratul yamin, ada kafaratul qatl, orang membunuh orang harus membayar kafarat. Ada kafaratu jima'i Ramadan, ada kafarah membayar kafarah karena dia itu melanggar menjima istrinya di bulan Ramadan dalam keadaan sengaja. Nah, ini kan harus membayar kafarat. Taib. Alif. In laqa lam yuba'a bila khilafin. Bila mana rumah dan budak itu pantas untuk keduanya, itu sudah pantas. Memang pantas dia itu mempunyai rumah seperti itu. Memang pantas dia itu mempunyai budak, maka tidak boleh dijual bila khilafin, dengan tanpa ada perselisihan ulama, tidak boleh dijual untuk bayar kafarat. Jadi misalkan pemainnya dia itu berkeharusan membayar kafarat karena menjima istrinya di bulan Ramadan dalam keadaan sengaja, maka dia harus membayar kafarat. Ya, dia harus membayar kafarat. Lalu untuk membayar kafarat dia tidak punya apa-apa lagi, tidak ada uangnya, kecuali yang ada itu rumah dan budak. Nah, sekarang dilihat apabila rumah, tempat tinggal dan budak itu memang pantas untuk dia, pantas dia itu punya tempat tinggal seperti itu, dan pantas dia itu punya budak karena sesuai dengan kedudukan dia misalkan, maka di sini tidak usah dijual dengan tanpa kekhilafan daripada ulama. Wa alam yakuna laikaini fa bihi tafsir, bila mana tidak pantas, ya, artinya rumah dan budak itu tidak pantas untuk orang tersebut, fa fihi tafsilun, maka di sini ada rincian ulama. Yang pertama, illam yakuna ma'lufaini lazimal ibdal. Illam yakuna ma'lufaini lazimal ibdalu wa surifat tafawutu ilal idki. Ya, bila mana keduanya, artinya rumah, tempat tinggal dan budak itu tidak disukai, maka wajib diganti. Artinya tempat tinggal, rumahnya dan budaknya itu dijual, diganti yang lain. Wa surifat tafawutu ilal idki, dan selisihnya itu, artinya lebihnya itu nanti digunakan untuk memerdekakan budak. Dalam bayar kafarat tadi itu. Dalam bayar kafaratul qatl misalkan dia harus memerdekakan budak, maka dia harus dibayar untuk memerdekakan budak untuk bayar kafarat. Jadi maksudnya di sini ilam yakuna ma'lufaini, tidak disukai. Orang itu tidak senang pada rumah itu, sekalipun rumahnya itu misalkan mewah, tapi mewah menurut orang, tapi dia tidak suka. Yang kedua, wa in ulifa fala fil asahi. Ya, bila mana disukai, artinya rumahnya dan budaknya itu disukai, fala, maka tidak usah mengganti. Maka tidak usah mengganti untuk membayar kafarat. Maksudnya tidak usah mengganti, dijual, ya, rumahnya dijual, budaknya dijual untuk membayar kafarat, tidak usah. Kenapa? Limasyaqqati mufaraqatil ma'luf, karena beratnya berpisah dengan orang yang disukai. Beratnya berpisah dengan sesuatu yang disukai atau orang yang disukai, sesuatu yang disenangi atau orang yang disenangi. Jadi begini, di dalam membayar kafarat itu, di sini tidak ada uang, tidak punya untuk membayar kafarat. Kafaratnya adalah al-itik, memerdekakan budak. Yang memerdekakan budak ini kan mahal. Ya, ini suatu kewajiban, dia harus membayar kafarat. Kafaratnya adalah memerdekakan budak. Kemudian dia tidak punya uang lagi kecuali ada rumah dan budak. Tetapi rumah dan budak itu adalah, memang kalau rumah dan budak itu tidak disukai, ya, rumah dan budak itu tidak disukai, maka wajib dia itu mengganti. Dalam arti wajib dia itu menjual rumah dan budak tersebut, dan lebihnya, selisihnya dibuat untuk memerdekakan budak dalam rangka membayar kafarat. Ya.
Kemudian wa in ulifa, bila mana rumah dan budak itu disukai, fala, maka tidak usah dijual. Tidak usah mengganti lagi, ganti beli rumah lagi dan menjual rumahnya, tidak usah. Artinya untuk bayar kafarat itu tidak usah menjual rumah bila mana ada rumah tapi dia suka sama rumah itu. Sudah terlanjur senang pada rumah itu. Sudah terlanjur senang pada budak tersebut. Kenapa? Karena di sini dikatakan limasyaqqati mufaraqatil ma'lufi. Karena berat orang berpisah dengan sesuatu yang disukai, sesuatu yang disenangi, atau berpisah dengan orang yang disukai. Dia sudah kadung cocok pada budaknya. Nah, untuk menjual budaknya itu sekalipun dengan harga mahal, dia berat. Karena sudah kadung cocok. Sudah terlanjur cocok, sudah senang. Begitu pula juga rumah, sekalipun rumahnya misalkan tidak begitu mewah, tapi dia sudah suka sama rumah itu, sudah berat untuk meninggalkan rumah itu. Maka kalau seperti itu tidak wajib dia itu menjual rumahnya untuk membayar kafarat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin.